Shalom Sobat Kuliah Kasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni. Di beberapa hari ini kita mendengarkan berita yang tersebar bahwa Ustadz Yahya Waloni ini sedang sakit. Dan terlihat di dalam foto bahwa Ustadz Yahya Waloni ini sedang dirawat di rumah sakit dan ada bantuan oksigen dari medis yang ditempelkan di hidungnya. Nah, tidak sedikit orang mendoakan Ustadz Yahya Waloni ini. Ada yang mendoakan Ustadz Yahya Waloni supaya cepat sembuh, tapi ada juga yang mengucapkan RIP ya, rest in peace, dan selamat jalan atau innalillahi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni siap-siap akan bertemu dengan 72 bidadari, dan ada banyak yang tersebar pesan-pesan dari banyak orang terkait dengan foto yang tersebar di media sosial. Ya, nah di kesempatan ini saya akan menanggapi cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni. Kita akan mengenang dan melihat bagaimana kearogansian Ustadz Yahya Waloni, dan saya akan memberikan penjelasan singkat untuk apa yang harus kita lakukan saat melihat keadaan Ustadz Yahya Waloni ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Lagi musim virus apa itu? Corona, sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah. Nggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini, Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan ghirah keislamannya. Kosong Mekah, takut dengan penyakit. Takut dia dengan masalah. Takut dengan coronavirus. Sampai Indonesia pun dikejut-kejutkan, ditakut-takuti. Ini saya dari tadi datang dari sana, dari pertama kali tiba sampai datang diduduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker itu. Kenapa? Karena tidak ada yang munafik di sini. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Di setiap kompleks ada ular yang datang. Bahkan di masjid di Depok ada ular yang bersarang di mimbar masjid. Kenapa begitu? Allah berikan signal, Allah sengaja memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali ular. Ular yang ada di mimbar masjid itu tinggal menunggu mana nih ustadz-ustadz yang munafik. Ada yang munafik, banyak. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video pertama. Nanti sesudah ini kita akan mendengarkan cuplikan video yang kedua. Nah di sini Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa hanya orang-orang munafik saja yang terkena COVID-19. Itulah sebabnya dia tidak mau menggunakan masker. Dan ada banyak orang munafik di negeri ini. Itu kata Ustadz Yahya Waloni. Jadi ingat ya, yang kena COVID itu hanya orang munafik saja. Dan tentu pernyataan ini adalah tidak benar ya. Nah kita lanjut video kedua. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker, supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni. Jadi memang benar Ustadz Yahya Waloni ini sangat komitmen bahwa dia tidak mau pakai masker sampai mati pun ya. Dia katakan begitu ya. Dan bahkan dia tidak mau menggunakan masker walaupun dia harus ditembak mati. Nah karena dia punya
pikiran negatif terhadap virus corona ini, dan dia juga mengatakan dia tidak mau di antigen, dan bahkan dia takutkan kalau nanti orang kafir yang jadi medis untuk vaksin dia, suntik dia, dan dia takut disuntik mati. Nah, ini adalah spekulasi yang salah dan itu tidak dapat dibenarkan. Itu pikiran negatif dari Ustadz Yahya Waloni. Nah, sesudah dia mengatakan demikian teman-teman, akhirnya kita melihat sekarang kondisi Ustadz Yahya Waloni itu sedang dalam keadaan sakit dan terbaring. Dan siapa mau tolong kalau model seperti ini? Ini di rumah sakit dan di situ ada banyak orang-orang sakit dan terkena virus corona. Nah, ada satu berita di sini teman-teman ya, di screenshot oleh Denny Siregar. Kembali singgung corona, Yahya Waloni, kalau saya presiden sudah umumkan tidak ada virus corona. Ya, dan sesudah itu akhirnya kita melihat Ustadz Waloni sekarang sudah terbaring. Belum jadi presiden, ya, belum jadi apa-apa, dan sekarang sudah KO dan sudah tidak berdaya lagi. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan mana yang perlu kita dengarkan, mana yang perlu kita terima, dan apa yang harus kita lakukan dari setiap apa yang kita dengar. Nah, kalau Ustadz Waloni mengatakan tidak ada virus, dan dia mengatakan hanya orang munafik saja yang kena COVID-19, dan juga dia tidak menggunakan masker, ya lebih baik sampai mati dan lain sebagainya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa ketika Ustadz Waloni mengatakan hanya orang munafik saja yang kena COVID, secara tidak langsung dia mau memberitahukan dirinya itulah yang munafik. Nah, saya mau katakan dalam cuplikan video ini teman-teman, karena saya adalah hamba Tuhan, saya tetap mendoakan Ustadz Waloni supaya cepat sembuh dan supaya juga bertobat ya. Jadi ingat, Tuhan kalau masih berikan kesempatan hidup, harus sadar itu adalah bentuk kasih Tuhan supaya ada pertobatan. Tetapi kalau tidak, jangan sampai menyesal. Saya teringat ada satu kisah di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan oleh karena dia tidak menghormati hadirat Allah, tidak menghormati Allah, dan dia sombong. Itulah sebabnya dia ditampar dan mati dan dimakan cacing. Keangkuhan hidup, kesombongan hidup membuat seorang Herodes meninggal dunia. Nah, kita tidak mau dari keangkuhan hidup juga seperti apa yang ditunjukkan oleh Ustadz Waloni ini juga sampai kepada dirinya. Ya, kita doakan, kita semua adalah orang berdosa, tapi kita harus berubah karena Tuhan ingin kita ada pertobatan. Demikian cuplikan video ini, kiranya dapat memberikan pencerahan bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.